Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nevia Primavera dari UNP, merupakan peserta Latsar CPNS Angkatan 7, Gelombang 2. Tugas ringkasan 3 modul agenda. Modul ini berisikan wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Pancasila, sebagaimana dimuat dalam pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa. Kedudukan Pancasila ini dipertegas dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, setiap materi muatan kebijakan negara, termasuk UUD 1945, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai norma hukum. Dari sudut hukum, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tatanan pertama dan utama dari penjabaran 5 norma dasar negara atau ground norms. Pancasila beserta norma-norma dasar lainnya yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum sistem penyelenggaraan negara pada umumnya, atau khususnya sistem penyelenggaraan negara yang mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusia. Peran konstitusi. Konstitusi UUD atau Undang-Undang Dasar yang bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut UUD 1945 hasil amandemen 1, 2, 3, dan 4, terakhir pada tahun 2002. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Atas dasar itu, penyelenggaraan negara harus dilakukan untuk disesuaikan dengan arah dan kebijakan penyelenggaraan negara yang berlandaskan Pancasila dan Konstitusi Negara, yaitu UUD 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dokumen yang ditempatkan di bagian depan UUD 1945 merupakan tempat dicanangkannya berbagai norma dasar yang melatar belakangi kandungan cita-cita luhur dari pernyataan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan oleh karena itu tidak akan berubah atau dirubah, merupakan dasar dan sumber hukum bagi batang tubuh UUD 1945 maupun bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, apapun yang akan atau mungkin dibuat. Norma-norma dasar yang merupakan cita-cita luhur bagi Republik Indonesia dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara dapat ditelusur pada pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari 4 alinea. Kemudian mengenai kerukunan negara. Kerukunan dalam bernegara dapat mencakup 4 hal, yaitu kerukunan dalam rumah tangga, kerukunan dalam beragama, kerukunan dalam bermasyarakat, dan kerukunan dalam berbudaya. Indonesia yang sangat luas ini terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama, serta sangat rawan akan terjadinya konflik pertikaian jika seandainya saja setiap pribadi tidak mau saling bertoleransi. Oleh karena itu, mari memulai dari kita bersedia berkomitmen untuk mengusahakan kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai. Kemudian, analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer merupakan kemampuan memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis ASN dengan menyadari pentingnya modal insani dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Ada beberapa teknik analisis isu atau tapisan isu. Alat bantu penetapan kriteria isu yang berkualitas banyak sekali jenisnya. Misalnya menggunakan teknik tapisan dengan menetapkan rentang penilaian 1-5 pada kriteria aktual, kekhalayakan, problematik, dan kelayakan.
di mana aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kekhalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Dan kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Selanjutnya, alat bantu tapisan lainnya misalnya menggunakan kriteria USG. Mulai sangat USG atau tidak sangat USG. USG adalah singkatan dari urgency, seriousness, dan growth. Urgency merupakan seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness merupakan seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan growth merupakan seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Sementara alat bantu analisis isu adalah beberapa sistem berpikir mind mapping, fishbone, SWOT, tabel frekuensi, analisis kesenjangan, atau sekurang-kurangnya menerapkan kemampuan berpikir hubungan sebab akibat atau menggambarkan akar dari isu atau permasalahan, aktor dan peran aktor, dan alternatif pemecahan isu yang diusulkan. Kemudian kita masuk ke dalam kesiapsiagaan bela negara. Manfaat dari kesiapsiagaan bela negara adalah yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Yang kelima, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam materi team building. Yang keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Yang ketujuh, berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. Yang kedelapan, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Yang kesembilan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin. Yang ke-10, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Yang terakhir, ruang lingkup kesiapsiagaan bela negara. Meliputi cara mendisiplinkan diri sendiri dengan baris berbaris, tata upacara dan protokol. Kegiatan-kegiatan ini sebagai sarana untuk mendisiplinkan diri termasuk dalam menghadapi perubahan lingkungan. Selain itu, dalam modul ini juga dikenalkan kesiapsiagaan dan kesehatan jasmani dan mental. Ini dikenalkan untuk menghadapi hal-hal yang terjadi, maka diperlukan jasmani dan mental yang kuat dalam menangkal hal-hal yang buruk yang sangat cepat mengalir ke Indonesia. Beberapa latihan ketangkasan lainnya juga dikenalkan, baik dalam berlatih kepemimpinan, kerjasama, dan berlatih mengasah ide pemikiran dan prakarsa dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran di alam terbuka dan lebih ditekankan pada aspek fisik. Baik, demikian ringkasan dari modul 3 tentang wawasan kebangsaan dan nilai dasar bela negara, analisis isu kontemporer, dan mengenai kesiapsiagaan bela negara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.